Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita bersama lagi dalam siaran podcast saya yang tetap konsisten menyoal problematika pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Teman-teman, topik kita kali ini adalah tentang gejala bahasa kontaminasi. Saya yakin teman-teman ada yang sebenarnya sudah mengenal gejala bahasa semacam ini. Akan tetapi, belum paham istilahnya dalam bidang linguistik atau dalam bidang ilmu bahasa. Pernah kan teman-teman mendengar atau menyebut istilah rancu? Tepat sekali, kontaminasi memang sering disebut dengan istilah awamnya sebagai kerancuan. Teman-teman, para penutur bahasa Indonesia, istilah kontaminasi itu diserap secara adaptasi dari bahasa Inggris dan makna denotasinya adalah pencemaran. Selanjutnya, dalam ilmu bahasa, kata itu diterjemahkan dengan kerancuan. Sementara itu, rancu sebagai kata dasar kerancuan bermakna pula kacau, sehingga kata kerancuan dapat juga bermakna kekacauan. Teman-teman, yang dimaksud rancu atau kacau ialah susunan unsur bahasa yang tidak tepat dalam tataran kata, tataran frase, atau bahkan tataran kalimat. Pengimbuhan yang salah misalnya, dapat menimbulkan kata yang salah bentuk atau kata yang rancu. Pun demikian, kata-kata yang salah disusun dapat menimbulkan frase yang rancu ataupun kalimat yang rancu. Jadi, dapat dikatakan bahwa kontaminasi atau kerancuan itu terjadi karena salah nalar. Dalam hal ini, penggabungan dua kaidah tata bahasa berbeda sehingga menjadi suatu hal yang tumpang tindih atau kacau atau rancu. Teman-teman, para penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, berdasarkan sedikit paparan itu, dapat disimpulkan bahwa kontaminasi atau kerancuan ini terjadi pada tataran kata, tataran kelompok kata tingkat frase, dan juga tataran kelompok kata pada tingkat kalimat. Berikut ini contoh-contoh bentuk kesalahan berbahasa kontaminasi pada masing-masing tataran yang sudah disebutkan itu. Kontaminasi atau kerancuan pada tingkat kata dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Mengenyampingkan. Siapa di antara teman-teman yang masih menuturkan kata seperti contoh itu? Teman-teman, kata mengenyampingkan dibentuk dengan cara afiksasi atau pengimbuhan, yakni pembubuhan simulfiks mekan pada bentuk dasar ke samping. Bentuk dasar kata itu berupa kelompok kata yang terdiri dari kata depan ke dan kata samping. Meskipun dibentuk dari dua kata, seharusnya yang mengalami perubahan bunyi atau peluluhan adalah konsonan K sebagai fonem awal kata depan ke, sedangkan konsonan S yang merupakan fonem awal kata samping tidak ikut berubah. Karena dalam kaidah perubahan fonem seperti itu, hanya berlaku pada fonem atau bunyi yang langsung berada di depan awalan me. Dengan demikian, bentuk kata yang benar adalah mengesampingkan. Jadi, S sebagai konsonan pertama kata samping yang merupakan unsur kata kedua bentuk dasar contoh kata tersebut tidak luluh, seperti yang terjadi pada pengimbuhan me dengan kata dasar sabu yang menghasilkan kata turunan menyabu. Teman-teman, bentuk kontaminasi kedua terjadi pada tataran fase. Perhatikan contoh-contoh berikut. Banyak anak-anak atau saling maaf-memaafkan. Kedua contoh itu masih sering kita baca atau kita dengarkan, misalnya dalam kalimat-kalimat berikut. Hati-hati banyak anak-anak. Atau, setelah menyadari kesalahan masing-masing, mereka saling maaf-memaafkan. Mengapa konstruksi frase banyak anak-anak dan saling maaf-memaafkan dianggap rancu atau kacau? Teman-teman, dalam bahasa Indonesia, pembentukan makna jamak dapat dilakukan dengan dua kaidah. Pertama, dengan menambahkan kata keterangan yang menyatakan jamak, seperti banyak, beberapa, atau digunakan bilangan jamak. Contoh pembentukan makna jamak seperti itu adalah banyak anak, beberapa anak, atau 3 anak.
Selain itu, pembentukan makna jamak dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengulangan kata atau reduplikasi. Misalnya, anak yang bermakna tunggal dapat dijamakkan dengan cara mengulang kata itu menjadi anak-anak. Nah, masyarakat tutur bahasa Indonesia tidak jarang menggunakan dua kaidah itu bersamaan, sehingga menghasilkan frase banyak anak-anak. Bentuk yang benar adalah banyak anak atau digunakan kata ulangnya, yakni anak-anak. Teman-teman, penjelasan serupa di atas dapat diberlakukan pada contoh saling maaf-memaafkan. Yang tepat adalah digunakan ungkapan saling memaafkan atau bentuk kata ulangnya, yakni maaf-memaafkan. Bagaimana dengan kontaminasi atau kerancuan pada tataran kalimat? Apakah teman-teman penutur bahasa Indonesia masih memproduksi kalimat seperti berikut? Meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan, tetapi dia tetap masuk tim inti. Penggunaan dua kata penghubung atau konjungsi meskipun dan tetapi pada kalimat di atas dapat menimbulkan kekacauan karena keduanya membentuk makna berbeda. Konjungsi meskipun membentuk makna tak bersyarat dalam kalimat majemuk bertingkat. Sedangkan kata penghubung tetapi menyatakan hubungan pertentangan pada kalimat majemuk setara. Penggabungan penggunaan dua kaidah itu dapat menimbulkan kekacauan gramatika dan kekacauan makna. Kalimat yang benar adalah, meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan, dia tetap masuk tim inti. Atau, dia tidak memenuhi persyaratan sesuai yang ditentukan, tetapi tetap masuk tim inti. Teman-teman, melalui rekonstruksi contoh kalimat rancu menjadi dua kalimat yang gramatik di atas, menghasilkan dua jenis kalimat majemuk berbeda. Penggunaan konjungsi meskipun membentuk kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan tak bersyarat. Sedangkan pemakaian kata tetapi menghasilkan kalimat majemuk setara yang menyatakan pertentangan. Dengan demikian, penggabungan dua kaidah tersebut dalam satu kalimat dapat menimbulkan kekacauan, kerancuan, atau kontaminasi pada tataran kalimat. Demikian teman-teman, semoga paparan pada episode kali ini menambah wawasan teman-teman akan penggunaan kaidah bahasa Indonesia secara tepat. Selalu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, menunjukkan Anda sebagai penutur bahasa Indonesia memiliki kecerdasan berbahasa. Tetap semangat melanjutkan rencana-rencana aktivitas Anda dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak siaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.